Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas Tania, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir dari SMP Negeri 6 Indralaya Utara. Hari ini saya akan mempraktekkan praktek coaching bersama rekan saya Ibu Linda sebagai observer dan juga Ibu Lasmi sebagai coachee. Berikut video praktek pembelajaran memenuhi tugas modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Imas? Alhamdulillah baik Bu Linda. Bu Linda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah perasaan saya sama seperti Ibu Imas, sangat baik sekali. Ya. Hari ini jadwalnya Ibu Imas melakukan coaching ya? Ya Bu. Nah kebetulan saya akan melakukan proses coaching hari ini Bu. Jadi saya mau minta bantuan kepada Ibu Linda untuk mencermati proses coaching yang akan saya lakukan. Saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya Bu. Jadi saya minta bantuan kepada Ibu Linda untuk mengamati proses hari ini Bu. Oke, baiklah Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya ingin menyampaikan bahwa coaching ini, dalam proses coaching ada hal-hal yang harus diperhatikan ya Ibu, yaitu bebas dari penilaian dan asumsi, dan terus fokus pada area yang ingin dikembangkan. Nah, berdasarkan hasil percakapan, saya ingin bertanya. Saya rasa Ibu sudah tahu ya tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dalam coaching. Ya Bu, saya sudah tahu Bu. Nah, di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 4 tahapan dalam coaching. Yang pertama, tujuan, apa yang akan dicapai dalam pembicaraan nanti antara Ibu Imas dan coaching, Ibu Lasmi. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Mungkin Ibu Imas sudah tahu ya. Ya, baiklah Bu, ketiga rencana aksi yang dan juga keempatnya tanggung jawab Bu. Ya, oh iya, pintar. Benar sekali Ibu, dalam proses coaching yang akan dilakukan Ibu nanti ada 3 kompetensi yang harus dipahami. Mungkin Ibu Imas bisa menjelaskan? Ya, jadi begini ya Bu, ada 3 kompetensi ya Bu yang dimiliki oleh seorang coach ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya betul sekali Ibu Imas. Nah, pada saat melakukan praktik coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu Imas kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk salah satunya itu kehadiran penuh Bu. Coba Ibu sebutkan lebih spesifik lagi kompetensi seperti apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan harapan dapat menggiring coach saya Bu ya, agar dirinya untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi serta mampu menyelesaikan masalah tersebut Bu. Dari tujuan pengembangan yang Ibu sampaikan tadi yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Ya, indikatornya Bu adalah dalam proses coaching nanti saya akan mendengarkan dengan aktif Bu apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lasmi nanti. Nah, saya akan bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan dan apa yang bisa kita gali dari kompetensi dari coaching saya nanti Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, pada saat coaching nanti alur apa yang Ibu gunakan untuk membantu Ibu? Iya Bu, saya akan menggunakan alur Tirta Bu. Jadi T-nya itu adalah tujuan. Iya. Jadi saya akan memancing coaching saya apa sih tujuan dia datang kepada saya. Iya. Terus dan dia akan berbicara secara jujur Bu, yaitu identifikasi bagaimana cara saya menggali ciri-ciri apa yang sedang dihadapi. Terus R-nya itu Bu, rencana aksi. Jadi kira-kira rencana aksi coaching saya nanti tuh apa sih yang akan dia lakukan? Nah, TA-nya itu Bu, yaitu tidak serta-merta berlaku hanya pada saat itu Bu, tapi dapat berlaku dalam jangka waktu yang lama. Iya, tepat sekali Bu Imas. Baiklah Bu, sepertinya Ibu sudah siap untuk melakukan coaching. Selamat bekerja ya Bu. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Imas. Ya Bu Lasmi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Imas, saya itu kesal loh Bu. Bagaimana sih Bu? Saya ini ada masalah, bisa minta waktunya sebentar Bu. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, sabar ya Bu. Baiklah Bu, untuk
itu sebelum kita membahas masalah ibu, saya ingin mengajak ibu untuk menggunakan teknik stop biar ibu Lasmi tetap fokus ya bu dan rileks. Kesel loh bu. Ya sabar ya bu. Iya. Nah, baiklah ibu Lasmi, mungkin bu Lasmi bisa menutup mata sambil menarik nafas ibu dan hembuskan perlahan-lahan setelah 3 kali, 2-3 kali bu ya, sampai ibu tenang. Mungkin mulai ya bu. Dihembuskan nafas bu. Sekali lagi bu. Ya, baiklah. Sekali lagi ya bu. Ya. Ya, bagaimana Bu Lasmi rasanya? Alhamdulillah ya bu ya, sedikit tenang karena permasalahan saya belum saya ceritakan sama ibu, tapi entah tadi saya memang kesal ya bu ya, sebenarnya minta maaf dulu. Mohon maaf Bu Imas mengganggu hari ini waktu ibu. Saya izin minta waktunya sedikit Bu Imas. Ya tidak apa-apa Bu Lasmi. Ada apa Bu? Begini Bu ya, saya sebenarnya mau curhat tentang masalah saya, karena apakah saya itu Ibu Imas bisa membantu permasalahan yang ada pada diri saya seperti itu. Ya, dengan senang hati Bu Lasmi. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu? Oke, sebenarnya tuh saya hanya ingin mendapatkan solusi saja Bu, dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Masalahnya apa ya Bu Lasmi? Coba ceritakan kepada saya Bu. Oke, waktu itu Ibu Imas ingat nggak ya, waktu beberapa hari yang lalu itu kan ada pengawas ya sekolah kita, nah yang sedang melaksanakan supervisinya. Nah di kelas waktu itu saya mendapat teguran Bu Imas dari pengawas tersebut. Gimana itu solusinya Bu? Kok bisa ya Bu ya? Lalu apa sih yang membuat Ibu Lasmi bisa ditegur oleh pengawas? Kalau menurut saya sih Bu ya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Oh iya, tidak serius ya Bu? Iya. Jadi sebenarnya masalahnya apa Bu? Terus bagaimana? Ya, sebenarnya seperti ini ya Bu Mas ya. Pengawas itu mengkritik tentang proses belajar mengajar saya di kelas. Iya. Kenapa Bu? Apakah kalau saya boleh tahu mengkritik tentang apa Bu? Beliau sepertinya keberatan ya Bu Imas ya. Saya mengajar itu tidak memakai buku teks seperti itu. Gitu ya. Gimana tanggapan responnya pengawas? Sejujurnya ya, waktu menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar itu memang saya menggunakan berbagai sumber, terus bisa dari buku referensi, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tersinggung kayak itu Bu. Oh jadi masalahnya begitu ya Bu Lasmi. Jadi selama ini di dalam proses belajar mengajar, Bu Lasmi melakukan hal apa Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya, saya itu hanya menggunakan sumber dari buku yang ada di perpustakaan, terus mengajak siswa itu menonton video, tapi berkaitan Bu dengan kurikulum yang sedang saya pelajari seperti itu. Terus kenapa Bu Lasmi tidak menggunakan buku bacaan atau buku teks Bu? Ya, menurut saya lah ya Bu ya, sumber belajar itu kan sangat memudahkan bagi siswa saya, terus siswa juga termotivasi untuk tapi masih dalam acuan kurikulum itu. Oh iya, menurut saya sih sebenarnya sudah bagus ya Bu Lasmi ya. Bagaimana hasilnya saat mengajar di kelas? Sebetulnya juga itu ya kenapa saya kepikiran ke sana selama ini, tapi ya ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal dalam proses belajar itu. Iya, kan sumber belajarnya itu Bu, kan kita sudah tahu karakter siswa itu kan berbeda Bu. Jadi alangkah baiknya Ibu Lasmi menggunakan buku teks bacaan itu Bu. Ya begitu ya. Ya Bu Imas ya, karena terus terang beberapa hari ini saya itu juga kurang merasa nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus seperti itu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain itu jadi terbengkalai kayak itu. Iya. Jadi setelah Ibu
menceritakan masalahnya sekarang. Bagaimana perasaan Ibu Lasmi? Ya, menurut saya apa namanya tuh, saya itu gimana ya, tidak nyaman seperti itu Bu. Apakah nantinya saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah atau tidak? Gitu. Jadi pendapat saya mungkin Bu Lasmi sehingga membuat pengawas merasa tersinggung gitu Bu. Iya, kira-kira saya dipanggil tidak ya Bu ya oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya sih Bu, sepertinya tidak ya Bu ya. Tapi Ibu tetap harus siap untuk bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika nanti ditegur oleh kepala sekolah Bu. Mudah-mudahan Bu. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif dan menambah semangat untuk Bu Lasmi. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya. Dari apa yang sudah sampaikan. Dari apa yang sudah Ibu Lasmi sampaikan, apa sih rencana kedepannya Bu Lasmi? Sebenarnya saya ingin sekali ya Bu ya menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Kayak Lalu apakah ada hal lain Bu yang Bu Lasmi lakukan? saya kira saya juga akan menemui pengawas ya Bu ya. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian juga saya akan mengikuti ya. Kedepannya juga akan menggunakan buku, teks dan meminta saran kepada pengawas tersebut bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bu Lasmi selanjutnya? Mungkin setelah kasus ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama ya, seperti itu. Terus walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga saya akan terapkan, juga saya akan membuat bagaimana siswa saya itu akan terasa nyaman. Langkah yang Ibu Lasmi lakukan ambil sudah tepat sekali ya Bu. Saya setuju sekali dengan ide dari Bu Lasmi. Syukurlah ya Bu ya, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut sekali adanya kasus atau permasalahan ini. Nah terus juga saya apalagi ya yang berurusan dengan orang yang lebih senior atau jabatannya itu di atas kita. Nah jadi saya khawatir saya akan salah langkah Pak Edo. Syukurlah Bu Lasmi kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang Ibu Lasmi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Lasmi lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Oke, untuk hal itu mungkin saya dalam proses belajar mengajar akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk juga aturan dari pengawas itu tentang penggunaan buku teks. Ya. Lalu dukungan apa yang Ibu Lasmi butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Itu juga masih saya pikirkan ya Bu ya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun dengan mata pelajaran saya. Jadi saya itu akan sama-sama kami bisa mengingatkan, saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Bu Lasmi. Nah semoga dapat terrealisasikan dan Bu Lasmi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Imas Ya. untuk waktunya mendengar keluh kesah saya sebagai guru. Sekarang ini saya juga merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya, amin, sama-sama Bu Lasmi. Ya, maaf Ibu ya, kebetulan saya juga ada janji dengan siswa Ya. saya. Mereka akan mengumpulkan PR. Nah, saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Oke Bu Lasmi, terima kasih banyak. Iya. Ya, Salam Bu. Dulu salam. ya, assalamualaikum ya Bu ya. Salam Bu Lasmi. Oke Bu Imas, setelah melakukan coaching bersama Ibu Lasmi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tersebut? Dari proses coaching dengan Ibu Lasmi tadi ya Bu, saya merasa sangat senang sekali Bu,
Karena dari proses coaching tadi, saya melihat Ibu Lasmi sudah dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang sedang beliau hadapi. Iya, pada saat mengamati proses coaching antara Ibu Imas dan Ibu Lasmi, tadi saya melihat Ibu sangat berperan aktif sekali ya dalam memancing agar Ibu Lasmi menemukan pendapatnya dan mengemukakan ide-ide dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Dan terlihat juga tadi Ibu menenangkan sekali untuk Ibu Lasmi dengan menggunakan metode stop tadi ya di awal, tapi Ibu sudah bisa meredakan emosinya dan Ibu juga tadi sangat antusias dalam percakapan antara Ibu Imas dan Ibu Lasmi. Iya. Sebenarnya sesuai dengan yang saya sampaikan Ibu di awal, bahwa ada tahapan proses coaching. Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot karena Ibu Imas dapat berpikir dan karena Ibu Lasmi sebagai kunci tadi sudah dapat berpikir dan apa sih yang perlu dikembangkan dari Ibu Lasmi. Ya. Mungkin pengembangannya tentang kebutuhan belajar anak mungkin ya Bu ya, dan juga tadi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lasmi untuk mengembangkan media pembelajaran terutama menggunakan buku teks tadi Bu. Iya, saya sependapat dengan Ibu berdasarkan pengamatan saya pada proses coaching tadi. Secara garis besar Ibu sudah termasuk bagus ya Ibu, di mana Ibu sudah bisa memancing untuk dapat menemukan sumber masalah dari Ibu Lasmi dan mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga sudah menggunakan coaching sesuai dengan alurnya yaitu alur Tirta. Ya. Terima kasih ya Ibu Linda. Iya, sama-sama Bu. Untuk mengajukan pertanyaan dari awal menurut saya sudah tepat, dan karena itu tidak ada saling menyerobot ya Bu ya, dan tidak ada saling mendahului, saling mendengarkan dan mengiring Ibu Lasmi untuk berkembang lebih baik lagi. Mudah-mudahan praktek coaching berikutnya ini akan lebih baik lagi, dan jika Ibu akan melakukan praktek coaching lagi ke depannya boleh menghubungi saya Bu. Ya, terima kasih ya Ibu Linda. Saya akan menghubungi Ibu Linda kembali ya Bu nanti di